tidak sempurna pendidikannya, nggak usah ragu-ragu. Saya bersedia membela. Begitu Mirna tergeletak, dan ketika orang-orang itu datang, tahu apa pertanyaan Jessica? Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Itu alam bawah sadar. Orang kan tidak berpikir demikian. Bentar, kayaknya gue ingat sesuatu deh. Dia langsung minum. Pokoknya dia duduk, dia langsung teguk minum. Setelah minum, dia langsung bilang, ini nggak enak banget, this is so awful. Dia langsung bilang, oh my god, ini apaan ya? Ya wajar dong kalau misalnya Jessica menanyakan itu. Bukannya permasalahan utama dari Mirna sebelumnya adalah masalah minumannya yang terlalu pahit dan gak enak ya. Kalian taruh apa di minumannya Mirna? Ini, gue di sini tidak akan berpihak dengan siapapun. Mau Jessica yang benar kayak, mau Jessica yang salah kayak, ya itu biar ahlinya aja yang mengurus lah, ibarat kata gitu kan kita. Gue bukan ahli hukum juga. Toh, ya buktinya juga udah diketok palu juga gitu kan. Tapi yang menarik dari kasus ini adalah mereka juga ikut membahas soal psychological seseorang, gitu ya. Misalkan ada orang, si Jessica tuh ketika menjelaskan sesuatu, dia melihatnya ke atas. Seakan-akan dia sedang mengarang cerita. Ya kalau gue mengarang cerita langsung bisa menatap ke matanya orang yang langsung juga bisa gitu. Bahkan malah justru psikopat yang real, menurut gue nih, psikopat yang real itu malah justru dia bisa menutupi itu semua. Kalau memang handal, dia bisa menutupi itu semua dengan melihat mata ke mata. Nggak perlu melihat ke atas. Kecuali kalau memang dia bukan ahlinya. Tapi kembali lagi itu pendapat bodoh ya, ibarat kata ya. Anggap aja pendapat bodoh. Tapi yang di sini yang pengen gue bahas bukan ini. Tapi lebih ke fungsi kognitifnya. Dan pendekatan di sini yang gue pakai adalah Myers-Briggs, MBTI. Biarpun MBTI itu juga bisa dibilang, ini nggak bisa masuk dalam dunia psikologi dan sebagainya. But, dari MBTI itu gue bisa tertolong banyak. Termasuk untuk menolong diri gue sendiri. Fungsi kedua MBTI itu adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif kedua dari MBTI itu adalah fungsi bagaimana cara seseorang itu mendapatkan informasi. Dibedakan jadi dua antara sensor atau sensing dengan intuitif. Bedanya apa? Sensor atau sensing itu adalah ketika orang tersebut mendapatkan informasi melalui data yang ada, melalui data yang faktual, melalui apa yang sedang terjadi saat ini. Misal contoh, lampu nyala. Gua sedang ada kumisnya, biarpun ini adalah filter. Itu adalah sensing. Orang akan berkomentar seperti itu. Tapi kalau orang intuitif, mungkin mereka akan berpikir, wah bentar lagi mungkin mati lampu. Mungkin bentar lagi mati listrik. Ini udah mendung nih. Biarpun tiap hari ini panas, tapi hari ini udah mendung. Kayaknya bentar lagi hujan deras. Kalau hujan deras, kemungkinan besar nanti mati listrik. Kalau mati listrik, nanti gue ngeposting konten ini pakai apa dong? Baterainya udah tinggal 8%. Ya kayak gitulah. Jadi bedanya yang satu itu melalui faktual data yang ada, ya sensor, ya sensing. Yang bedanya dengan yang intuitif adalah mereka itu adalah menggunakan imajinasi. Melihat ke depan, melihat apa yang akan terjadi, melihat yang belum pernah terjadi dan nggak ada di situ. Dan mereka cenderung kreatif, abstrak, ya orang intuitif. Hubungannya apa dengan kasusnya Mirna? Ditunggu. Jadi sebenarnya gue menyorot kata-katanya Pak Profesor Edi Hiari, Pak Wamenkumhamnya RI sebagai berikut. Kemudian ketika bertemu dia mengatakan bahwa bukan saya pembunuh Mirna. Itu reaksi negatif. Saya selalu memberi contoh di depan kelas. Ya, yang gue maksud adalah reaksi negatif. Dan dari komentar beliau juga, gue juga bisa menilai bahwa Jessica Kumala Wongso itu adalah seseorang yang memiliki fungsi keduanya itu adalah intuition. Dia mampu menebak apa yang kira-kira bakal dipertanyakan, bakal diungkit. Ya karena pada saat itu yang datang duluan dia gitu loh. Misal kalau aku nih, aku datang duluan, aku mesen makanan buat teman-teman gue. Terus tiba-tiba 2 jam kemudian teman gue datang terus dia makan terus mati. Menurut lo gue merasa bersalah nggak? Sebagai seseorang yang punya sisi intuition atau yang condong intuitionnya jauh lebih kuat, itu pasti bakal merasa bersalah. Pasti bakal merasa tersorot. Wah gue nih, jangan-jangan gue ngasih apa tadi? Gue kayaknya tadi nggak ngasih apa-apa gitu. Karena pada dasarnya gue udah mikirnya ke situ. Karena gue ngerasa bahwa gue yang datang duluan. Tapi gue juga nggak salah gitu. Gimana caranya supaya gue bisa menjelaskan bahwa gue nggak salah? Diam aja kan bisa bang. Ya itulah orang intuition.
Mereka sudah aware duluan di awal karena mereka biasanya takut. Takut kalau dituduh, takut kalau misalnya begini, takut kalau misalnya begitu. Gitu loh. Jadi reaksi negatif ini mungkin adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan secara lanjut lah, bukan sesuatu hal yang pasti. Wow, dia itu adalah seseorang yang negatif gitu. Dia pasti membunuh nih gitu. Ya, gue sih nggak akan berpikir ke situ dulu gitu ya. Ya, everything could be happen lah ya. Apalagi dalam kondisi panik gitu kan, kondisi tiba-tiba langsung ada yang mati di sebelah lo gitu, padahal itu lo baru ketemu gitu kan juga. Ya kita nggak ada yang berharap itu terjadi gitu kan, itu kan juga bisa lo shock, diem, bingung, kayak orang bego gitu juga bisa. Gue apalagi tuh, gue kayak orang idiot malah yang ada kalau di situ. Tapi semenjak gue nonton Ice Cold, gue juga baru tahu ternyata kasusnya Myrna nih masih gantung. What? Salah pencet gue. Guys, hari ini sumpah merinding banget. Ini Hotman Paris bener-bener membantu Jessica dengan speak up terus. Dan hari ini adalah, ini ya guys beritanya, ide Hotman tentang Gracie sudah sampai ke IG Bapak Jokowi. Ide up terus oleh Hotman Paris sudah mulai ke arah sasaran. Ayo guys, kita sama-sama bantu untuk keadilan Jessica. Dan sumpah hari ini aku lihat IG-nya Hotman Paris tuh yang bener-bener merinding banget, karena dia ini bener-bener membantu banget nge-up Jessica supaya Presiden memberikan gerasi kepada Jessica. Karena untuk membuka kasusnya itu kan hampir nggak mungkin, jadi kita sama-sama up supaya diberikan gerasi ya. Dan ini adalah pasal yang hari ini juga dibacakan oleh Hotman Paris, yang aku baca lagi ya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Jadi kaitannya dengan kasusnya Jessica ini benar-benar nggak ada alat bukti yang membuktikan bahwa si Jessica masukin sesuatu ke minuman itu. Dan yang dikatakan hakim memindah-mindahkan tas itu tuh bukan suatu alat bukti. Dan aduh, pokoknya hari ini aku seneng banget karena Hotman Paris tuh benar-benar speak up. Dan mungkin kalau kita yang pro dan mau mendukung Jessica, kalau kita itu bersatu, semoga benar-benar ini Presiden itu mempertimbangkan. Ayo guys, kita sama-sama up lagi dan di up terus, karena ini di dalam pasal 183 juga menyatakan hakim itu nggak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang gitu loh. Apalagi itu tuh yang benar-benar alat buktinya aja nggak ada gitu loh. Dan ini ada satu lagi. Dan ini adalah yang dicontohkan oleh Hotman Paris di kasus yang berbeda ya. Ini kasusnya Lukas. Di sini juga di kasus ini dijelaskan bahwa keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terpidana atau pemohon itu bersalah terhadap sebuah yang didakwakan. Nah, ini adalah contoh kasus yang alat buktinya kurang. Ini apalagi ini ada satu saksi, ada satu bukti gitu. Tapi ini pun nggak bisa gitu untuk mempidanakan seseorang. Kenapa di kasusnya Jessica dia nggak ada alat bukti dan nggak ada saksi, tapi tetap dihukum. Ini yang harus kita perjuangkan banget. Ini yang harus kita up terus. Dan juga pesan Hotman Paris hari ini adalah kita beramai-ramai mengirim surat kepada Pak Presiden supaya Pak Presiden ini mau memberikan gerasi kepada Jessica. Sumpah sih aku yang hari ini yang happy juga iya mendengar Hotman Paris tuh bukan yang menanganin, tapi dia adalah pengacara yang mau ikut speak up gitu. Jadi kayaknya mendengarnya itu kayak ternyata banyak gitu loh yang mau membantu Jessica ini. Apalagi contohnya seperti kita yang ada di TikTok yang mau up terus. Ayo lanjutkan. Bye bye.